تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, hari Jumat tanggal 21 Safar 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2025, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kebanyakan dari kita menginginkan kemuliaan, menginginkan kehormatan, menginginkan pujian, dan tidak suka ketika direndahkan, dihinakan, dicaci, dimaki. Betul? Betul nama badan? Betul. Boleh enggak kita mencari kemuliaan? Boleh enggak kita mencari kehormatan? Boleh enggak kita berusaha menghindari penghinaan, cacian, makian? Boleh? Boleh. Itu adalah sesuatu yang wajar. Akan tetapi, jamaah yang kami hormati, sayangnya kebanyakan manusia sibuk mencari penghormatan dari manusia atau Allah. Kebanyakan manusia, kebanyakan orang mencari kemuliaan di hadapan manusia. Seakan-akan kalau sudah mulia, sudah terhormat, sudah dihargai oleh manusia, seakan-akan dia sudah mencapai prestasi tertingginya. Padahal orang yang dihormati oleh manusia belum tentu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Banyak orang-orang yang kemana-mana digelarkan karpet merah. Mau turun mobil ada yang bukakan pintunya. Begitu bawa tas ada yang tergopoh-gopoh untuk
menentengkan tasnya. Hadir di setiap acara, selalu kursinya paling depan. Orang-orang pada munduk-munduk kepada dia. Pertanyaannya, apakah orang yang seperti itu mesti mulia di sisi Allah? Belum tentu. Bahkan ada orang yang di sisi Allah tidak lebih berharga dari sayap seekor nyamuk. Tidak lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk. Bukan nyamuknya ya. Napa nih? Sayape. Padane nggih. Aku lemut. Terus saya kasih kepada jenengan. Monggo Pak. Purun apa mboten? Purun apa mboten? Wis kena tangannya ustadz lho. Pada baik Ustaz. Gak mau. Kenapa coba? Karena nyamuk itu sesuatu yang remeh. Apalagi sayapnya. Ada orang di sisi Allah tidak lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk. Maka jamaah yang kami hormati, seharusnya yang kita kejar, yang kita cari, yang kita buru adalah kehormatan sejati, kemuliaan hakiki, yaitu kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok kemuliaan di sisi Allah itu adalah kemuliaan sejati? Karena orang yang mulia di sisi Allah, walaupun manusia sedunia berusaha untuk menghinakan orang tersebut, maka dia tetap mulia. Turun? Jangan menang baik. Turun apa mboten? Maulah, masa nggak mau? Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surat Fatir. Surat apa? Fatir. Ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an." Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, yang menginginkan kehormatan, yang menginginkan penghargaan, maka ketahuilah bahwasannya kemuliaan itu hanya di tangan Allah. Kemuliaan itu adalah miliknya Allah. Sehingga siapapun yang sudah dikasih kemuliaan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa untuk menjatuhkan mereka. Ustaz, tahunya Ustaz kita ini mulia atau terhina di hadapan Allah? Tahunya gimana? Itu hal gaib atau bukan? Hal gaib atau bukan? Gaib. Apa jenengan pernah dapat surat sekang langit gitu? Anda manusia mulia gitu? Kan hal gaib. Terus tahunya kita ini mulia atau terhina di sisi Allah bagaimana? Wong itu hal yang gaib. Jawabannya betul, itu hal gaib. Akan tetapi Anda tandanya. Ada apanya? Tandanya. Ada cirinya.
Yang kalau tanda itu ada dalam diri kita, maka itu bisa dijadikan sebagai ukuran kira-kira kita mulia atau tidak. Apakah pertanda tersebut, tanda itu adalah seberapa kita taat kepada sinten? Allah. Itu tandanya. Jadi kalau kita pengen tahu, pengen ngukur seperti apakah kedudukan kita di hadapan Allah, apakah kita termasuk orang yang mulia atau orang yang hina di sisi Allah, maka lihat seberapa kita taat kepada Allah. Berarti semakin taat, semakin apa? Mulia. Semakin boten taat, berarti semakin tidak mulia. Taat si pripun Ustaz diskege bae. Kalau sudah dipanggil, sudah dinapa? Panggil. Dipanggil napa? Hah? Dipanggil gajian. Dipanggil hayya 'alas shalah. Napa artinya? Ayo pada sholat. Lihat bagaimana respon kita. Manusia yang taat, begitu dipanggil, pripun? Langsung gageh. Ya, coba bayangkan ada prajurit dipanggil sama sinten? Komandan. Kamu sini. Pripun jawabnya? Siap. Kalau dipanggil Allah pripun? Engkau disit. Nggih napa mboten? Wonten napa mboten tiyang kados niku? Angkat tangan. Mien Ustaz sik wis ora. Coba saya tanya sama panjenengan. Dipanggil komandan jawabnya apa? Siap. Dipanggil Allah jawabnya engkau disit. Pertanyaannya, kebaikan komandan sama kebaikan Allah itu besar mana toh? Komandan itu ngasih apa? Emang gaji jenengan dari kantongnya komandan? Bukan. Kok bisa-bisanya begitu patuh dengan manusia? Begitu cepat untuk memenuhi panggilan manusia? Saat dipanggil oleh Allah yang maha baik, yang maha pengasih, yang maha penyayang, kok jawabnya? Engkau disit. Tanggung boleh ngapa pak? Weh, nak ibu-ibu tanggung boleh masak, nek bapak-bapak tanggung boleh mancing. Masya Allah. Bayangkan, lebih penting mancing daripada nopo sholat. Dari situ kita bisa mengukur kita ini mulia atau tidak di sisi Allah. Jadi kalau kita ini mulia di sisi Allah, begitu ada panggilan sholat, maka segera melaksanakan sholat tersebut. GPL, kenapa GPL pak? Nggak pakai lama, ya langsung sami'na wa ata'na. Ya, ibu-ibu juga sama. Ya, disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat. Ya. Jawabnya pripun, Bu? Bu. Siap, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada enggak yang disuruh nutup aurat? Jawabnya sumuk. Wonten apa mboten?
Tiange pundi? Anu kurang ngarep omah iki, anu nyapu. Ya nyapu itu kan dilihat sama orang, Bu. Anu kur memeni tok iki. Jemur napa? Cucian. Iya, tapi kan jemurnya di depan rumah, Bu. Ada orang sliwer-sliwer. Apa jenengan gak malu kur dasteran tok? Wah, wis biasa. Lah gue wong ngeyel ya kayak gue. Seberapa kita taat dan patuh kepada Allah, disitulah akan kelihatan kemuliaan kita. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, wafat tahun 110 Hijriyah. Hanu alaih fa'asawuh. Ahli maksiat itu hina di sisi Allah, makanya mereka terus menerus berbuat maksiat. Walau azzu alaih la'asamuh au la'usimu. Seandainya mereka punya kemuliaan di sisi Allah, niscaya Allah akan lindungi mereka. Saya kasih ilustrasi. Ketika kita punya anak dan anak itu sangat kita sayangi, kemudian anak itu akan kecemplung sumur padanya, kita akan jagain apa mboten? Jagain. Kita akan lindungi. Kita akan berusaha untuk menyelamatkan anak kita. Kenapa? Karena anak itu mulia, karena anak itu kita sayang, karena anak itu berharga, karena anak itu istimewa. Sehingga kita akan berusaha jaga semaksimal mungkin. Pertanyaannya, apakah kita istimewa di sisi Allah? Seandainya kita istimewa di sisi Allah, maka Allah akan jaga kita. Allah akan jauhkan kita dari maksiat dan dosa. Ustaz, yang namanya manusia itu kan memang sudah takdirnya sering berbuat apa? Berbuat dosa. Nggih napa mboten? Nggih. Wong ada hadisnya, Pak. Kullu bani Adama khata'. Setiap anak Adam itu pasti apa? Banyak dosa. Ya. Kita anak Adam napa mboten? Anak Adam? Bapak jenengan Pak Adam? Nggih, maksudnya keturunannya sinten? Nabi Adam. Kita ini manusia. Yang namanya manusia memang kodratnya banyak apa? Dosa. Tapi jamaah yang kami hormati, yang membedakan antara manusia yang mulia dengan manusia yang terhina adalah kalau manusia yang mulia, dia ada upaya untuk menghindari dosa. Kalau manusia yang terhina, dia malah mendekati apa? Dosa. Itu sebelum manusia mulia itu berusaha apa? Menghindari dosa. Kalau manusia yang terhina malah mendekati dosa. Terus bedanya pasca setelah melakukan perbuatan dosa apa? Kalau tadi kan paskanya bagaimana bedanya? Kalau orang yang mulia setelah melakukan perbuatan dosa, cepat tobat. Kalau orang yang terhina setelah berbuat dosa, pripun? Engkau golek apa? Golek tobat, ngenteni mati. Ya. Pensiun.
Bapak Ibu sebentar ya. 1 menit sebentar. Sampai mana tadi kita? Pensiun. Tobatnya. Kalau orang yang terhina pasca melakukan perbuatan dosa, dia itu menunda-nunda tobat. Jadi perbedaannya sama-sama berbuat dosa. Orang yang mulia bisa berbuat dosa, namanya juga manusia. Orang yang terhina bisa berbuat dosa, sama saja. Tapi perbedaannya adalah pra dan apa? Pasca. Pra sebelumnya, orang yang mulia itu berusaha menjauhi dosa. Jadi bukan mendekati dosa. Kalau dia sudah tahu nih, ada tempat yang di situ orang biasa berbuat apa? Maksiat. Maka orang yang mulia dia akan berusaha menjauhi tempat tersebut. Kalau orang yang terhina, begitu ada info sampai ke telinga dia, oh di sana ada orang berbuat maksiat, malah marani. Itu perbedaannya. Itu pra. Paskanya, setelah berbuat dosa, orang yang mulia segera bertobat. Kalau orang yang terhina, dia menunda-nunda taubat. Ya. Dan kalau sudah menunda-nunda taubat, berarti dia berbuat maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi, sampai level, sampai tingkatan maksiat yang awalnya mengerikan dianggap menjadi sesuatu yang apa? Biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Terjadilah apa yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Sinten? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Innal mu'mina, orang yang beriman akan melihat dosa itu seperti gunung yang mau runtuh. Jadi dia berada di samping apa? Gunung. Gunungnya itu sudah mau apa? Runtuh. Takut apa mboten? Orang yang beriman itu takut melakukan dosa. Kebalikannya orang beriman apa? Orang munafik. Kata beliau, orang munafik itu memandang dosa seperti lalat. Apa? Lalat, laler. Yang nemplok di hidung. Apa yang dia lakukan?
dia akan menepis dengan tangannya. Dia akan ringan menepis lalat itu setelah pergi, seakan-akan kayak tidak ada apa-apa. Itulah cara pandang orang munafik terhadap dosa. Coba jenengan bandingkan bagaimana orang yang beriman memandang dosa, bagaimana orang munafik memandang dosa. Jadi kalau misalnya kita setelah melakukan perbuatan dosa, kita biasa-biasa saja. Tidak ada perasaan bersalah, tidak ada perasaan gelisah, tidak ada perasaan saya habis melakukan perbuatan besar. Tidak ada sama sekali. Na'udzubillah. Itu bisa jadi tandanya kita terjangkiti penyakit orang apa? Munafik. Ya. Oke. Ustaz, katanya orang yang terhina di sisi Allah, ahli maksiat, Ustaz, katanya dia itu tidak mungkin akan mendapatkan kemuliaan. Lah itu Ustaz, buktinya ada orang yang ahli maksiat tapi kemana-mana dielukan. Di mana-mana dia punya fans. Ngertos fans? Napa bak fans? Punya penggemar. Ya. Jadi kemanapun dia akan disambuti oleh ribuan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kalau nginep di hotel, para penggemarnya itu rela untuk nginep di mana? Di emperan hotel. Ya. Cuma nunggu momen ketika idolanya itu buka jendela, terus napa? Napa niki? Dadah. Yo. Wah, Ustaz. Cuma 2 menit ya, idolanya itu dadah kepada dia, manusia yang ribuan itu semuanya pada histeris ya. Padahal orang ini orang tahu sholat. Apa maning puasa ya. Lawang dia bukan orang yang beriman. Itu buktinya Ustadz, ada orang terhina di sisi Allah tapi dimuliakan sama manusia. Saya katakan, Bapak Ibu yang kami hormati, bisa jadi orang yang dimuliakan oleh manusia itu hanya mulia secara lahiriahnya saja. Itu yang saya istilahkan dengan fata morgana penghormatan. Ngertos fata morgana? Fata morgana siapa? Sesuatu yang kelihatannya ada padahal tidak ada. Contoh, awan-awan pergi ke jalan raya, dari kejauhan kelihatan kayak ada air toh. Begitu kita dekati, tidak ada. Itulah fata morgana. Jadi orang itu mendapatkan penghormatan, tapi penghormatan yang semu. Dan tidak sedikit di antara orang yang dielu-elukan tadi, yang dibela mati-matian tadi, para pembelanya itu membela karena mengharapkan sesuatu. Napa sesuatu itu? Duit. Saya tanya sama jenengan, buzzer, ngertos buzzer? Bukan ngertos? Alhamdulillah. Buzzer di dunia maya membela tokoh-tokoh mereka gratis. Gratis sama baca? Gelemen temen gratis. Pasti diapain? Dibayar. Berarti tulus nopo tulus. Tulus nopo tulus? Tulus.
Buktinya bulus apa? Buktinya bulus ketika nggak ada kiriman, ketika nggak ada transferan, Baikun, mandek, some. Wong nggak ada bayarannya kok. Itulah bukti nyata. Belum tentu orang yang dielu-elukan, belum tentu orang yang dihormati itu pasti betul-betul dia terhormat. Belum tentu. Dan ada sebagian orang memuliakan orang lain karena takut. Wah, kalau saya nggak ikut bela, nanti bisa-bisa saya dipecat. Ya. Atau minimal nggak dapat kursi komisaris. Kan lumayan komisaris setahun. 1 bulan berapa? 1 M padanya ya. Setahun kan lumayan gue. Sudah dapat berapa? 12 M. Bisa nggak? 12 M sih bisa nggak ngapa? Nikah maning. Ya. Jadi jangan kita tertipu dengan penghormatan semu. Ya, yakinlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 18, barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa mengangkat derajatnya, memberikan kemuliaan kepada orang tersebut. Tidak ada. Jadi kalau orang sudah terhina di sisi Allah, maka tidak ada yang bisa mengangkat derajatnya, mengembalikan kemuliaannya, kecuali kalau orang itu mau bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini materi kita hari ini. Semoga menginspirasi kita untuk lebih semangat mencari kemuliaan di sisi sinten Allah, dan jangan tertipu dengan penghormatan manusia. Masih ada sisa waktu. Kalau ada yang pengen bertanya, dipersilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara yang efektif untuk istiqomah dalam ibadah sehingga tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana supaya kita bisa istiqomah sehingga kita tetap mulia di sisi Allah sampai akhir hayat? Yang pertama, doa. Kenapa? Doa. Minta bantuannya sinten? Allah. Kenapa Ustaz? Karena manusia itu makhluk yang lemah. Sudah manusianya lemah, godaannya banyak. Jenengan Pak Bu mulai ngaji seperti ini, wonten godaane kata. Walaupun mungkin kadang-kadang cuma omongan satu kata, napa? Tumben satu kata tok. Ada sebagian orang gugur dengan apa? Tumben. Iya ya, nyong biyen ora kaya kiye, yang tumben kaya kiye, ya wis lah, balik maning, kaya mian maning. Cuma satu kata bisa membuat orang tumbang. Orang ngaji maning. Itu godaan. Nah. Manusia itu lemah, godaan banyak. Dan tidak mungkin kita bisa kuat kalau tidak dikuatkan oleh yang maha kuat.
Sinten? Salah satu nama Allah adalah Al-Qawiyyu. Napa Al-Qawiyyu? Yang maha kuat. Maka minta sama Allah, doa. Napa Ustaz doanya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW itu sangat sering untuk membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Artinya, ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, istiqomahkanlah aku, ala dinik, di atas ajaran agamamu. Siapa yang sering baca doa ini? Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW itu sudah mendapatkan jaminan surga. Kulo kalian jenengan? Dereng. Berarti kalau saya sama jenengan jarang baca doa ini, kue jenengane kebangetan. Wong Kanjeng Nabi SAW yang sudah dijamin masuk surga saja rutin membaca doa ini. Hari ini sudah baca belum? Nembe Ustaz. Doa. Napa? Doa. Masih banyak doanya. Selain itu, ada Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya. Ada doa dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Satu doa. Yang kedua, teman. Napa? Teman. Teman siapa? Kanca. Teman apa Ustadz? Teman yang mendukung untuk istiqomah. Teman yang mau menguatkan kita ketika kita sedang lemah. Teman yang mendampingi kita ketika kita sedang kesepian. Teman yang memotivasi kita ketika iman kita sedang ngedrop. Dimulai dari teman hidup. Sinten? Suami dan istri yang satu visi dan satu misi. Kalau teman hidupnya itu enggak satu misi, enggak satu visi, angel. Siji ngalor, siji ngidul. Bu, ngaji yuk, moh. Wah, repot gue. Wonten kados niku, Pak. Mbok ora mangkat. Pak, salat riyin. Engko wonten Bu kados niku, Bu? Kata. Itu berarti tidak satu visi, tidak satu misi. Ya. Nek wis kadung kepriwe Ustaz, pegataken bae yo aja. Dinasehati. Nasihati yang sabar. Ya, jadi teman. Apakah mesti harus pasangan Ustaz? Ya enggak mesti. Kayak jenengan nih sekarang nih. Samping kanan jenengan ini kan teman. Yang saling mengingatkan. Yang WA jenengan, "Nggih, kimbok Jumat pagi mangsane ngaji. Yuk mangkat bareng." Itu teman namanya. Teman yang menguatkan. Ya.
Dan itu seindah-indah teman. Ya. Teman yang terbaik itu yang seperti itu. Ibu-ibu berangkat bareng, numpak napa Bu? Angkot. Ya. Jam tengah 7 wis standby, wis mangkat, ngemutaken kancane. Itu teman yang baik. Ini faktor yang kedua. Ada yang lain monggo? Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada. Balik asik. Ya. Biyen mbok dewek paling seneng nggih nek balik asik nggih. Pada kayak nyong. Tidak ada? Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh